Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Atia Yulianti dengan NPM 035 dari Gizi Universitas Siliwangi, Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme yodium. Yang pertama, apa itu yodium? Yodium merupakan mineral yang termasuk unsur gizi esensial meskipun jumlahnya sangat sedikit di dalam tubuh, yaitu sekitar 20-30 mikrogram. Yodium adalah unsur penting sintesis hormon tiroid, tiroksin atau T4, dan triiodotironin atau T3. Yodium terdapat di sarang dan di laut dalam bentuk iodida atau imin. Iodida berasal dari kata iode yang dalam bahasa Yunani artinya warna ungu. Wilayah yang paling memungkinkan untuk melepaskan yodium di permukaan bumi adalah wilayah pegunungan. Oleh karena itu, defisiensi yodium lebih banyak terjadi pada daerah pegunungan yang mempunyai curah hujan yang lebih tinggi, sehingga yodium akan terbawa bersama aliran air menuju ke muara terakhir yaitu laut. Kelenjar tiroid membutuhkan yodium untuk menghasilkan hormon. Jika tiroid tidak memiliki cukup yodium untuk melakukan tugasnya, sistem umpan balik dalam tubuh menyebabkan tiroid bekerja lebih keras. Hal ini dapat menyebabkan pembesaran kelenjar tiroid yang biasa kita kenal sebagai gondok. Selanjutnya ada fungsi yodium. Yodium berperan dalam pembentukan kedua hormon tiroksin triiodotironin T3 dan tetraiodotironin atau T4. Fungsi yodium yang kedua yaitu perubahan karoten menjadi bentuk aktif vitamin A. Lalu selanjutnya ada sintesis protein, selanjutnya absorpsi karbohidrat dari saluran pencernaan, dan yang terakhir yaitu sintesis kolesterol darah. Berikut adalah mekanisme peran yodium pada pembentukan T3 dan T4. Yang pertama, penangkapan iodida oleh sel-sel folikel tiroid merupakan suatu proses aktif yang membutuhkan energi yang didapat melalui metabolisme oksidatif dalam kelenjar. Iodida diekstraksi dari pembuluh darah dan masuk ke dalam sel tiroid melalui importer Na+ dan imin. Lalu tiroid mengambil dan mengonsentrasikan iodida 20 hingga 30 kali kadarnya di dalam plasma. Selanjutnya, iodida diubah menjadi yodium, dikatalis oleh enzim iodida peroksidase. Selanjutnya, yodium kemudian digabungkan dengan molekul tirosin, yaitu proses yang dijelaskan sebagai organifikasi yodium. Proses ini terjadi pada interfase sel koloid. Senyawa yang terbentuk yaitu monoioditirosin dan diiodotirosin. Kemudian digabungkan sebagai berikut. 2 molekul diiodotirosin membentuk tiroksin atau T4, 1 molekul diiodotirosin dan 1 molekul monoioditirosin menghasilkan triiodotirosin atau T3. Penggabungan senyawa ini dan penyimpanan hormon yang dihasilkan berlangsung dalam triglobulin. Pelepasan hormon dari tempat penyimpanan terjadi dengan masuknya tetes-tetes koloid ke dalam sel-sel folikel dengan proses yang disebut pinositosis. Di dalam sel-sel ini, triglobulin dihidrolisis dan hormon dilepaskan ke dalam sirkulasi. Berbagai langkah yang dijelaskan tersebut dirangsang oleh tirotropin atau thyroid stimulating hormone atau TSH. Selanjutnya ada sumber yodium. Sumber yodium per serving atau persajian makanan yaitu yang pertama ada rumput laut kering per gram yaitu 16 sampai 19 mikrogram, lalu ikan kod 99 mikrogram, dan yang lainnya dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Baik, yang selanjutnya ada kecukupan yodium. Kecukupan yodium menurut kelompok usia yang pertama ada 0-9 tahun, kecukupan menurut AKG dalam besaran mikrogram yaitu 50-120 mikrogram. Lalu yang menurut RDA ada 90-120. Lalu selanjutnya menurut kelompok usia 10-59 tahun, menurut AKG ada 150 mikrogram, dan menurut RDA 120-150 mikrogram. Untuk wanita hamil, menurut AKG 150 ditambah 50 mikrogram, dan menurut RDA adalah 220 mikrogram. Untuk ibu menyusui, menurut AKG atau kecukupan Indonesia, 150 ditambah 50 mikrogram. Lalu menurut RDA,
290 mikrogram. Yodium dapat menyebabkan keracunan atau toksisitas. Toksisitas yodium ini disebabkan oleh konsumsi yodium dalam jumlah besar setiap harinya, yaitu sebanyak 400 kali dari dosis harian yang dianjurkan. Selanjutnya, saya akan membahas metabolisme dari yodium. Yodium dalam bahan makanan setelah dicerna akan diubah menjadi yodida. Selanjutnya, proses penyerapan akan terjadi dengan cepat dalam waktu 3-6 menit. Sebagian besar yodium yang telah diubah menjadi iodid diserap melalui usus kecil, kemudian langsung dibawa menuju kelenjar tiroid. Tetapi, beberapa di antaranya langsung masuk ke dalam saluran darah melalui dinding lambung. Selanjutnya, yodium bergabung dengan molekul tirosin dan membentuk tiroksin atau T4 dan triiodotironin di kelenjar tiroid. Di dalam kelenjar gondok, T4 dan T3 bergabung dengan sebuah molekul protein menjadi triglobulin dan merupakan bentuk yodium yang siap untuk disimpan. T4 dan T3 mengalami metabolisme dalam hati dan dalam kelenjar lainnya, sehingga dari sini dikeluarkanlah sekitar 60 mikrogram ke dalam cairan ekstrasel. Hormon tiroid diekspresikan ke dalam empedu, kemudian dikeluarkan ke dalam lumen usus. Sebagian mengalami sirkulasi enterohepatik yang lepas dari reabsorpsi akan diekspresikan bersama feses hampir mencapai 20% mikrogram per hari. Selanjutnya, pembuangan yodium sebagian besar dilakukan melalui ginjal, sedangkan dalam jumlah yang lebih kecil dikeluarkan juga melalui usus dan keringat. Yodium yang tidak dapat diserap atau yang berasal dari empedu akan dikeluarkan bersama feses. Selanjutnya ada defisiensi yodium. Gaki atau gangguan akibat kekurangan yodium disebabkan oleh kurangnya asupan yodium sehingga menyebabkan pembengkakan kelenjar tiroid atau gondok dan kreatinisme. Yang pertama yaitu ada gondok. Gondok adalah akibat dari adanya pembengkakan kelenjar tiroid. Gondok terdiri dari beberapa stadium, mulai dari stadium 0 atau benjolan yang belum terlihat sama sekali, sampai stadium 4 atau stroma atau benjolannya sangat besar, seperti pada gambar berikut itu. Selanjutnya ada kreatinisme. Kreatin merupakan akibat lanjutan dari kekurangan iodium sejak dalam kandungan. Setiap penderita kreatin mengalami defisit 50 IQ point. Dampaknya yaitu berupa bisu tuli, kelumpuhan, terutama pada anggota badan bagian bawah, gangguan koordinasi gerakan pada tungkai, dan selain itu, penderita kreatin juga dapat dilihat pada kelainan bicaranya seperti disleksia, dysarthria, disfasia, kemudian kemampuan berpikirnya, konsentrasi, diskalkulia, hingga cacat mental maupun hambatan perkembangan mental. Selanjutnya ada akibat dari kelebihan yodium. Yodium dapat menyebabkan keracunan yang telah dibahas tadi. Toksisitas yodium yang disebabkan oleh konsumsi yodium dapat terjadi dalam jumlah besar setiap hari, sebanyak 400 kali dari dosis harian yang dianjurkan. Terlalu banyak mengkonsumsi yodium dapat menyebabkan tiroiditis dan kanker papiler tiroid. Dalam kasus yang jarang terjadi, keracunan yodium dapat menimbulkan beberapa gejala, yaitu yang pertama terbakar pada mulut, tenggorokan, dan perut. Yang kedua dapat menimbulkan juga demam, lalu sakit perut, mual, muntah, dan diare, lalu nadi lemah, dan yang terakhir dapat menimbulkan koma juga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mohon maaf jika ada salah perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.